Santet Brojo atau yang biasa kita kenal sebagai Santet Brojo Sukmo adalah salah satu aliran ilmu santet yang terkenal dan sangat mematikan. Bagaimana tidak, bukan hanya hitungan hari, cukup dalam hitungan jam, santet ini mampu membunuh semua korbannya. Tidak hanya satu atau dua, satu keluarga juga bisa seketika meninggal dunia jika sudah menjadi target dari santet yang satu ini. Dan tidak berhenti di situ saja, jika target santet masih bisa selamat, konon katanya dia akan tetap dikejar oleh makhluk halus hingga ajal datang menjemputnya. Santet ini memang cukup mematikan, bahkan saat ini kalian juga bisa membacanya dengan mudah di Google dan di sosial media. Bahwasannya keampuhan santet ini memang tidak bisa diragukan lagi. Tidak hanya satu, banyak sekali saksi yang pernah mengaku berurusan dengan santet satu ini, yang semuanya berakhir dengan sangat mengenaskan. Konon santet Brojo Sukmo yang konon katanya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur ini, hingga cerita ini ditulis ternyata masih ada dan sangat perlu kita waspadai ciri-cirinya. Konon korban santet ini tidak akan menyadari jika dirinya sudah menjadi target santet, meski ciri-cirinya sudah bisa dilihat oleh orang lain. Saya adalah saksi satu-satunya yang masih hidup, Mas. Bukan karena saya selamat, tapi karena sepertinya saya bukan target dari santet tersebut. Jangan sampai kita menjadi target santet Brojo Sukmo, Mas. Karena jika kita sudah menjadi target dari santet Brojo Sukmo, kita sudah tidak mungkin lagi bisa selamat. Demikian kata saksi. Semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Kisah ini ditulis oleh Lakon Story. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Santet Brojo Sukmo, keluarga Atmojo Kidul Kubur, Tulungagung, Jawa Timur 1995, pukul 23.45 WIB. Dep, duk, duk, suara tanah yang terdengar seperti sedang dicangkul oleh seseorang di area belakang rumah. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tertidur pulas seketika terbangun karena letak kamar tidurku memang berada di posisi paling belakang. Dek, bangun dek, bangun. Ucapku pelan dengan tanganku yang terus saja menggoyang-goyangkan tubuh istriku. Ada apa, Mas? Sahut istriku yang akhirnya terbangun dari tidurnya. Coba dengar, sepertinya di belakang rumah ada suara orang menggali tanah, ucapku pelan. Mendengar hal itu, istriku seketika terdiam dengan kepalanya yang sedikit diarahkan ke arah dinding agar dia bisa mendengar dengan lebih jelas. Duk, duk, duk. Aduh iya, bagaimana ini? Coba deh kamu lihat. Yuk sama aku saja biar jelas, ajak istriku dengan dia yang mulai bangun dari tidurnya. Tanpa menjawab ucapan istriku, aku pun seketika membuka pintu kamarku dan perlahan berjalan ke arah pintu belakang yang dimana sumber suara tersebut terdengar berasal dari arah belakang rumah. Sesampainya di depan pintu belakang, aku pun perlahan membuka pintu dan mulai menyalakan senterku ke arah belakang rumah, yang memang di area belakang rumah tidak ada apapun selain kebun pisang milik Pak Atmojo. Di situ aku pun mengarahkan senterku ke arah sekitar perkebunan dengan mataku yang sesekali memandang kejauhan. Hingga akhirnya sorot lampu senterku berhenti tepat di samping salah satu pohon pisang yang dimana saat itu dengan mata kepalaku sendiri aku melihat adanya sosok laki-laki bungkuk dengan cangkul yang ada di tangannya. Dan tidak hanya itu, malam itu aku melihat laki-laki bungkuk tersebut tidak memiliki kepala alias buntung. Selain tangannya yang masih memegang cangkul yang penuh dengan tanah, laki-laki kepala buntung tersebut
seolah seketika menghentikan aktivitasnya ketika sorot senterku menyinarinya. Mengetahui semua itu, mulutku rasanya sudah tidak lagi bisa kugerakkan. Jantungku berdetak kencang dengan tubuh yang sudah bergetar tidak karuan. Dengan meremas tangan istriku yang juga seolah masih terpaku dengan pemandangan itu, aku pun sekuat tenaga mencoba berjalan pelan kembali masuk ke dalam rumah dengan menutup pintu secara perlahan. Krek. Masih sangat teringat jelas di kepalaku ketika aku mematikan senter dan kembali masuk ke dalam rumah. Aku masih sempat kembali melihat sosok laki-laki bungkuk tersebut terlihat melanjutkan aktivitasnya, yaitu mencangkul tanah. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun seketika menyeret istriku masuk dengan perasaan yang sudah tidak bisa lagi jika harus diceritakan. Ya Allah, ucapku sambil berjalan cepat ke arah kamar dengan keringatku yang terus saja keluar bercucuran. Esokan harinya, selamat pagi Pak, ucapku menyapa majikanku yang waktu itu baru saja bangun dari tidurnya. Pak Kasdi, ucap majikanku dengan beliau yang terlihat hendak berangkat ke tempat kerjanya. Perlu kalian tahu, aku, Kasdi, dan istriku yang bernama Naning memang sudah lama bekerja bersama dengan keluarga Pak Atmojo. Pak Atmojo adalah orang paling kaya di daerah itu. Setiap harinya aku bersama istriku hidup dan tinggal di dalam rumah Pak Atmojo untuk merawat rumah sekaligus bekerja sebagai pembantu. Sedangkan Pak Atmojo memiliki istri yang bernama Ibu Asih dengan anak semata wayangnya yang bernama Singgih. Meski hidup sebagai orang kaya dengan segala bisnisnya, keluarga Pak Atmojo bisa dikatakan belum sepenuhnya merasakan kebahagiaan. Karena Singgih anak semata wayangnya tersebut meski masih berusia 20 tahun. Singgih mengidap penyakit epilepsi yang sering sekali kambuh setiap hari. Untuk itu adanya aku dan istriku bisa dikatakan sangat membantu. Karena setiap penyakit epilepsi atau ayan dari Singgih kambuh, Bu Asih selalu kesusahan untuk menenangkannya. Kemarin malam aku gak bisa tidur Mas, aku nyium bau kemenyan kuat banget di rumah ini. Kamu nyium apa enggak? Ucap Pak Atmojo mengagetkanku yang sebelumnya aku memang masih melamun memandanginya. Hah, bau kemenyan? Saya enggak nyium kok Pak, tapi sekitar tengah malam kemarin saya lihat di belakang rumah ada, jawabku. Sarapannya sudah siap Pak, silahkan. Sahut istriku memotong ucapanku dengan gestur tubuhnya yang seolah memberi tanda jika aku tidak seharusnya menceritakan apa yang sudah aku lihat sebelumnya. Lihat apa Mas? Sahut Pak Atmojo dengan tidak memperdulikan ucapan istriku. Oh, Pak, nggak jadi. Silakan sarapannya sudah siap. Ucapku mengalihkan pembicaraan dengan langkahku yang seketika berjalan ke arah belakang rumah agar Pak Atmojo tidak menanyakan kembali tentang ucapanku sebelumnya. Hampir saja aku keceplosan, ucapku sambil duduk memandangi kebun pisang yang ada di belakang rumah dengan perasaan yang sedikit lega karena aku pun tahu jika aku menceritakan apa yang kulihat semalam tentu saja akan membuat Pak Atmojo khawatir dan menambah beban pikirannya saja. Tapi anehnya belum selesai aku memikirkan itu semua, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya bekas galian tanah yang terbilang sudah cukup dalam. Galian tanah tersebut terlihat cukup dalam dan jika dilihat dengan lebih teliti lagi, galian tanah tersebut seperti sebuah galian liang lahat. Bentuk persegi panjangnya lengkap dengan adanya beberapa bulatan tanah, membuat aku semakin yakin jika lubang tersebut sepertinya disiapkan untuk mengubur seseorang. Hah, kok galian ini mirip sekali dengan liang lahat sih?
pikirku dengan perasaanku yang sudah campur aduk tidak karuan. Benar Mas, jika saya ingat kembali, waktu itu tepat 7 hari sebelum keluarga Pak Atmojo diserang dengan santet Brojo Sukmo, saya melihat adanya galian seperti liang lahat belakang rumah. Bentuknya, modelnya, hingga bulatan tanahnya benar-benar seolah seperti sudah disiapkan. Dan yang paling membuat aku terkejut, tidak jauh dari galian itu, aku lihat ada papan kayu yang cukup panjang, namun belum dipotong. Jika aku tebak, potongan kayu tersebut juga disiapkan untuk nisan. Dan saat itulah aku mulai menyadari jika akan ada sesuatu yang terjadi di rumah keluarga Pak Atmojo, kata saksi. Mengetahui hal itu, jantungku pun berdetak kian kencang. Tubuhku bergetar karena aku pun tahu letak galian tersebut adalah persis di mana semalam aku melihat adanya sosok laki-laki tua berkepala buntung. Dan dengan mencoba menguatkan perasaan dan tenaga, akhirnya aku pun dengan sigap menutup galian tersebut agar tidak menambah masalah dan beban pikiran dari Pak Atmojo. Singkat cerita, hari itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya pukul 20 WIB. Keadaan rumah Pak Atmojo yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu terdengar sangat ribut karena sepertinya Pak Atmojo dan Bu Asih sedang bertengkar hebat. Dan mirisnya bersamaan dengan itu penyakit Ayan Singgih juga kambuh dengan dia yang terlihat menggelinjang di atas lantai. Namun di situ karena aku dan istriku dilarang untuk ikut campur walau hanya untuk menolong Singgih, akhirnya aku pun hanya terdiam di dalam kamar sembari telingaku yang terus mendengarkan suara teriakan dan umpatan yang sesekali keluar dari mulut Pak Atmojo. Ya Allah, selama aku bekerja di rumah ini, baru kali ini aku lihat keluarga ini bertengkar sehebat ini, ucap istriku. Tapi anehnya belum selesai aku dan istriku mendengar pertengkaran itu, tiba-tiba aku mencium aroma kemenyan disertai asap tipis yang nampak masuk ke dalam rumah melalui celah-celah lubang jendela. Loh, kok bau kemenyan sih? Imbuh istriku. Iya dik, itu lihat, sepertinya ada orang yang sengaja membakar kemenyan deh di sekitar rumah ini, pikirku dengan mulai membuka jendela kamarku. Dan disitulah ketika jendela kamar sudah terbuka, aku benar-benar melihat adanya kepulan asap tipis dengan mengeluarkan aroma kemenyan yang cukup kuat. Dan tidak hanya itu, meski sudah kucari ke sekeliling rumah, sumber kemenyan tersebut tidak berhasil kutemukan. Yang ada hanya kepulan asap dengan adanya taburan tanah yang terlihat bercecer mengitari sekeliling rumah. Mas, sepertinya ada orang yang ingin berbuat gak baik dengan keluarga Pak Atmojo. Perasaanku jadi gak enak deh. Pertengkaran mereka ini juga sepertinya gak beres, bisik istriku dengan aku yang kembali masuk ke dalam kamar setelah aku selesai mengecek di sekeliling rumah. Terus bagaimana ini dek? Tanyaku bingung dengan sesekali telingaku yang masih mendengar suara pertengkaran dari Pak Atmojo dan istrinya. Pak Atmojo ini orangnya keras, saya juga gak berani kalau mau ngomong aneh-aneh, sahut istriku pelan. Ya sudah dek, mending kita diam saja daripada nanti kita kena marah, ucapku dengan aku yang mulai memejamkan mata karena saat itu jangankan untuk beraktivitas keluar dari kamar saja, aku sangat hati-hati karena malam itu pertengkaran mereka benar-benar sangat hebat tak terkira. Pukul 1.45 WIB. Hihihihihihi. Suara tangisan perempuan yang terdengar cukup pilu. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya tertidur lelap tentu saja seketika terbangun karena selain suara tangisan tersebut terdengar sangat kencang, suara tangisan tersebut benar-benar terdengar sangat dekat. Dek, bangun,
ucapku membangunkan istriku. Setelah istriku bangun, aku pun memberi tanda agar dia tetap diam sambil kuajak untuk mendengarkan suara tangisan tersebut. "Siapa itu, kayak suara Bu Asih?" bisik istriku. "Sepertinya iya, kan tadi habis berantem tuh. Kayaknya sekarang Bu Asih menangis. Tapi kok sumber suaranya dari dapur ya?" ucapku. Suara tangisan tersebut memang berasal dari dapur rumah yang berada tepat di depan kamarku. Mendengar hal itu dengan niatan yang baik, aku pun perlahan membuka pintu kamarku untuk memastikan siapa sumber suara tangisan tersebut. Tapi sayangnya ketika pintu kamarku buka, bukannya Bu Asih. Malam itu aku malah melihat adanya Singgih yang terlihat sedang duduk di meja makan sambil memperhatikan ke arah pintu belakang. "Loh, Mas Singgih, kok belum tidur, Mas? Ada apa? Mas lapar ya? Apa mau saya buatkan makanan?" ucapku pelan. Tapi sayangnya bukannya menjawab perkataanku, waktu itu Singgih hanya diam sambil terus menatap ke arah pintu belakang. Mengetahui tingkah aneh Singgih, tentu saja aku pun terus mendekatkan diriku dengan sesekali memanggil namanya untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Mas Singgih, Mas kenapa?" ucapku. Tapi sayangnya belum sampai aku di dekatnya, tiba-tiba aku mendengar suara tangisan yang sudah kudengar sebelumnya. Suara tangisan tersebut saat ini benar-benar terdengar sangat kencang dan dekat, seperti berasal dari samping tubuhku. Mendengar hal itu, aku pun seketika memutar kepalaku dan mengalihkan pandanganku ke arah setiap sudut ruangan rumah yang waktu itu memang masih dalam keadaan gelap gulita. Dari situ pandanganku seketika teralihkan ke salah satu sudut dapur yang dimana aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada sosok wanita tinggi besar yang sedang duduk menunduk di kursi. Dan tidak hanya menunduk, wanita tersebut terlihat menangis dengan rambut panjangnya yang panjang hingga ke lantai. Mengetahui semua itu, perasaanku seketika terkejut bukan main. Dengan tanganku yang dengan sigap menyalakan saklar lampu yang ada tidak jauh dari tempatku berdiri saat itu. "Hei, siapa kamu?" teriakku. Tapi anehnya ketika lampu ruangan sudah menyala dengan terang, sosok wanita yang sebelumnya kulihat menangis tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu, Singgih yang sebelumnya hanya diam seketika menggelenjang tidak karuan dengan membenturkan kepalanya ke arah meja, kursi, dan lantai yang ada di area dapur tersebut. Di situ tidak sempat aku mencari di mana keberadaan wanita tersebut. Aku pun seketika berteriak memanggil istriku sembari mulai memegangi tubuh Singgih yang masih menggelinjang dengan sangat kencang. "Bu, tolong, Mas Singgih kambuh!" teriakku. Tidak butuh waktu lama karena mendengar teriakanku, akhirnya istriku, Pak Atmojo, dan Bu Asih pun seketika berkumpul di dapur dan bersama-sama menenangkan Singgih yang waktu itu masih belum sadar. Dan puncaknya setelah sekitar 2 jam menenangkan, akhirnya Singgih pun berhasil ditenangkan dengan kini tangan dan kakinya sudah diikat sedemikian rupa di atas ranjangnya. "Pak, apa gak berlebihan ya kalau harus diikat begini? Kasihan Mas Singgih," ucapku pelan. Dengan tidak menjawab ucapanku sama sekali, Pak Atmojo terus saja mengikat tangan anaknya tersebut dengan sesekali melotot ke arah mata Mas Singgih, seolah memberi tanda jika Pak Atmojo sedang emosi. Dan puncaknya setelah semuanya selesai, aku dan istriku pun kembali masuk ke dalam kamar tidurku dengan aku yang mulai menceritakan kepada istriku tentang adanya sosok wanita yang kulihat di dapur sebelumnya. "Dek, aku tadi sebenarnya lihat ada perempuan berambut panjang sekali," ucapku memulai obrolan. "Sudahlah Mas, kita jangan ikut campur. Apapun yang kita lihat dan kita rasakan di sini, mending kita diam saja. Takutnya nanti Pak Atmojo malah salah paham dengan kita,"
ucap istriku sambil mulai memejamkan mata karena menahan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Sejak saat itu keadaan rumah Pak Atmojo bisa dikatakan sudah sangat berbeda dari biasanya. Pak Atmojo lebih diam dari sebelumnya dengan Bu Asih yang sudah jarang sekali terlihat keluar dari kamar tidurnya. Dan bahkan bisa dikatakan Pak Atmojo dan Bu Asih sudah tidak lagi terlihat tidur bersama. Mereka memilih untuk tidur di kamar yang berbeda. Hal itu tentu saja dengan mudah mereka lakukan karena rumah Pak Atmojo yang memang sangat besar dengan memiliki banyak sekali kamar di lantai 1 dan lantai 2. Tapi anehnya Singgih yang biasanya hanya kambuh sebentar saja, waktu itu Singgih sudah tidak lagi terlihat sadar seperti biasanya. Di sepanjang hari Singgih sudah berteriak-teriak tidak karuan dengan sesekali dia yang juga terdengar merintih meminta pertolongan. Beralih ke cerita dari saksi. Sekitar 3 hari sebelum santet menyerang, saya melihat Singgih sudah tidak sadarkan diri, Mas. Di setiap waktu Singgih sudah menggelinjang dan berteriak histeris. Awalnya saya mengira penyakit ayannya kambuh, tapi setelah saya perhatikan lagi, sepertinya Singgih sedang dirasuki makhluk tak kasat mata. Hal itu dikuatkan dengan tutur bahasanya yang terdengar berubah menjadi Jawa halus dengan nada suara yang terdengar berubah. Tapi sayangnya Pak Atmojo sudah tidak bisa lagi jika diingatkan. Pak Atmojo memilih untuk membiarkan Singgih diikat di dalam kamarnya dengan setiap harinya saya dan istri saya mengantar makanan di setiap jam yang sudah ditentukan olehnya. Saya gak paham, Mas, bagaimana pola pikir Pak Atmojo. Mungkin selain masih banyaknya masalah, saat itu Pak Atmojo sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu yang sampai saat ini saya masih belum tahu. 1 hari sebelum santet Brojo Sukmo. Hari itu sudah seharian aku tidak melihat Bu Asih keluar dari kamarnya. Selain Singgih yang terdengar terus berteriak di sepanjang hari, Pak Atmojo waktu itu juga tidak kunjung pulang seperti biasanya, meski waktu sudah menunjukkan pukul 21 malam. Pukul 23 WIB, tok 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 tok, terdengar suara gedoran pintu yang terdengar sedang digedor dari luar. Mendengar hal itu dengan masih diiringi suara teriakan Singgih yang sesekali terdengar, aku pun berlari ke arah pintu utama sambil seketika membukanya karena aku menduga jika malam itu Pak Atmojolah yang pulang. Hingga akhirnya ketika pintu utama rumah sudah terbuka, aku pun melihat Pak Atmojo yang terlihat sudah babak belur seperti habis dihajar oleh seseorang. Matanya sebelah kiri lebam ditambah pipi yang terlihat membiru, sudah membuktikan jika sepertinya Pak Atmojo habis berantem dengan seseorang. Dan dengan tidak berani mengucapkan satu kata pun, aku malam itu hanya diam sambil menundukkan kepalaku. Awas kau Prapto, ucap Pak Atmojo bergumam dengan beliau yang terus saja berjalan masuk ke dalam rumah dengan tidak sedikit pun menghiraukanku. Waduh, sepertinya bapak lagi banyak masalah ini, pikirku sambil mulai kembali menutup pintu utama rumah. Tapi sayangnya belum sampai aku menutup pintu rumah, pandanganku teralihkan dengan adanya wanita berambut panjang yang terlihat sedang duduk berayun di ayunan yang ada di depan rumah. Mengetahui semua itu, kepalaku pun seketika tertunduk. Mataku kupejamkan dengan jantungku yang kembali berdetak kencang. Dengan tidak menghiraukan semuanya, aku pun menguatkan tenaga dan terus saja menutup pintu rumah dan masuk berjalan ke arah kamar tidurku. Tapi anehnya, sesampainya aku di kamar tidurku, aku melihat istriku tiba-tiba sudah dalam keadaan mulut menganga dengan napasnya yang terengah-engah. Dia terlihat duduk di sudut kamar tidurku seperti sedang menahan rasa takut yang sangat luar biasa. "Dek, kamu kenapa, Dek?" teriakku. "Mas, setan!" ucap istriku terbata-bata. Setelah istriku berhasil kutenangkan, dia pun bercerita jika dirinya habis melihat sosok makhluk halus di dalam rumah Pak Atmojo.
Aku merasa rumah ini sedang diincar makhluk halus, Mas. Malam ini kita tidur di atas lantai saja ya, Mas. Tolong nurut sama aku. Barusan aku lihat ada sosok kakek-kakek berwajah hancur sedang berjalan masuk ke dalam rumah ini, Mas. Dan di belakang sosok kakek tadi, aku lihat ada bola api yang melayang, berputar-putar di setiap sudut rumah. Perasaanku gak enak, Mas, rintih istriku. Di situ karena aku sangat yakin jika istriku tidak berbohong, akhirnya aku pun seketika memeluknya dan menenangkannya, sembari mataku yang sudah mulai kepejamkan secara perlahan. Tapi sayangnya belum lama aku tertidur, aku kembali mendengar suara yang cukup mengganggu telingaku. Suara tersebut bukan suara tangisan ataupun rintihan, melainkan seperti suara bacaan doa Jawa yang terdengar dibaca oleh seseorang sambil berkeliling rumah. Momen ini sebenarnya adalah momen penting yang menjadi titik awal di mana semua kejadian ini bermula. Andai saja malam itu aku mengetahui jika akan ada santet yang akan menyerang keluarga Pak Atmojo, mungkin dengan sekuat tenaga saya akan mengingatkannya. Tapi sayangnya waktu itu saya gak mengerti jika itu semua adalah tanda akan adanya santet. Yang ada di dalam pikiranku malam itu mungkin akan ada penampakan makhluk halus yang sudah seperti biasanya kulihat di rumah tersebut. Demikian penuturan saksi. Ini sih suara doa, Bu. Sepertinya di luar rumah sedang ada orang baca mantra. Ucapku berbisik kepada istriku yang waktu itu juga ikut terbangun karena mendengar suara sayup-sayup mantra yang juga diselingi suara teriakan Singgih yang masih saja terdengar mengganggu. Iya, Mas, entah apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Saya sudah gak habis pikir. Setiap malam ada saja gangguan yang kita dengar dan kita lihat. Apa jangan-jangan dulu keluarga ini melakukan pesugihan ya? Saut istriku pelan. Dan puncaknya belum selesai aku dan istriku membicarakan semua itu, aku dan istriku kembali mendengar suara lompatan yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara lompatan tersebut adalah suara lompatan pocong. Hal itu selain dikuatkan dengan terciumnya bunga melati khas orang mati, malam itu aku mendengar suara lompatan tersebut mengarah ke arah kebun pisang yang ada di belakang rumah. Blek, blek, blek. Mendengar hal itu aku pun kembali menguatkan diriku, karena aku pun tahu jika aku memaksa keluar, yang ada aku hanya akan lari. Malam itu di rumah Pak Atmojo seperti sedang didatangi banyak sekali makhluk halus, Mas. Saya dengar suara lompatan pocong, saya dengar suara orang menangis, saya dengar suara langkah kaki pincang, dan bahkan saya juga merasakan di dalam rumah Pak Atmojo malam itu terasa cukup ramai tidak karuan. Padahal nyatanya keadaan rumah Pak Atmojo sangat sepi dengan hanya ada suara Singgih yang terdengar berteriak sesekali. Demikian ucapan saksi. Dan dengan menguatkan semua ketakutan itu, malam itu aku tetap bertahan di dalam kamar dengan tidak sekalipun berani keluar rumah, meski aku dan istriku mendengar semua kengerian itu. Hingga akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya santet Brojo Sukmo datang. Masih teringat jelas di kepalaku, hari itu adalah tepat hari Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Singgih yang sebelumnya terus saja berteriak di sepanjang harinya, waktu itu sekitar pukul 17.30 WIB, Singgih terlihat tenang dan seperti orang waras dengan tidak adanya tanda-tanda dia sakit. Bahkan Singgih juga sesekali merayuku agar aku mau membukakan tali ikatannya. Tolong Pak, buka ikatan saya sudah sembuh, saya sudah capek diikat begini. Nanti kalau Bapak mau bukain ikatan saya akan bilang ke Ayah agar gaji Bapak dinaikkan, ucap Singgih dengan sesekali tersenyum mengerikan.
Di situ karena aku tetap memegang teguh pesan dari Pak Atmojo agar ikatan Singgih tidak boleh dilepas apapun alasannya. Akhirnya waktu itu aku pun menolak permintaan Singgih yang akhirnya Singgih pun kembali memberontak dan memakiku dengan kata-kata kasarnya. Namun karena aku tidak mau menghiraukannya, akhirnya aku pun kembali melakukan aktivitas harianku seperti biasanya. Singkat cerita, tepat sekitar pukul 19 WIB, aku tiba-tiba mendengar teriakan Bu Asih yang terdengar sedang memanggil nama istriku. "Naning!" teriak Bu Asih. Mendengar hal itu, aku pun memperhatikan istriku dari kejauhan yang terlihat berlari masuk ke dalam kamar Bu Asih yang memang terletak di lantai 2 rumah tersebut. Dan setelah beberapa lama di dalam kamar Bu Asih, istriku pun keluar dari kamar Bu Asih dengan tangannya yang membawa kresek berisikan pembalut bekas dengan banyaknya darah haid yang terlihat masih menempel. "Bu Asih sepertinya sakit, Mas. Darah haidnya keluar gak mau berhenti. Tadi sudah kuajak ke rumah sakit tapi Bu Asih gak mau. Katanya mau dilihat dulu. Kalau besok darahnya masih keluar baru mau ke rumah sakit," ucap istriku yang waktu itu berhenti sejenak di depanku dan kembali berjalan ke arah dapur rumah itu. Dan tak hanya itu, beberapa lama setelah itu Pak Atmojo juga terlihat pulang dari tempat kerjanya dengan raut wajah yang terlihat sangat pucat tidak terkira. Seperti biasanya, ketika pintu rumah sudah terbuka dan Pak Atmojo masuk ke dalam rumahnya, beliau langsung saja berjalan masuk ke dalam kamar tidurnya dengan tidak sekalipun menyapaku, meskipun saat itu aku selalu berdiri membukakan pintu untuknya. Pukul 23:25 WIB. Malam itu tatapan wajahku mengarah ke arah jam dinding dengan tanganku yang memeluk istriku yang sudah tertidur pulas. Dan beberapa lama setelah itu aku kembali mendengar suara mantra yang saat itu terdengar tidak hanya diucapkan oleh satu orang, melainkan terdengar seperti diucapkan oleh beberapa orang. Mendengar hal itu karena pikiranku yang sangat penasaran, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk perlahan membuka jendela kamarku agar aku bisa melihat ke arah luar rumah. Tapi anehnya ketika aku sudah bisa melihat ke arah luar rumah, pandanganku seketika kebingungan karena malam itu aku benar-benar tidak melihat adanya siapapun. Yang ada hanya hembusan angin yang berhembus memutar aneh, dengar suara mantra yang diucapkan tersebut seperti semakin ramai. Dengan rasa penasaran yang sudah tidak lagi bisa kutahan, akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar dari kamarku dan ingin memastikan sebenarnya siapa yang akhir-akhir ini terus saja mengganggu rumah keluarga Pak Atmojo tersebut. Tapi sayangnya ketika aku baru saja membuka pintu kamarku, tepat di depan pintu kamarku ada sesosok pocong yang tingginya melebihi dari tinggi badanku. Tidak hanya tinggi, sosok pocong tersebut wajahnya terlihat membusuk dengan aroma tubuhnya yang tercium sudah sangat tidak sedap. "Kowe ora usah melok-melok," artinya kamu tidak usah ikut campur. Suara tersebut terdengar pelan, dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu aku juga mendengar suara ledakan yang terdengar seperti petasan yang sengaja diledakkan di dalam rumah. Duar. Singkat cerita, setelah suara ledakan tersebut kudengar, aku sudah tidak lagi bisa mengingat semuanya. Kepalaku berat, pandanganku kabur dengan perutku yang tiba-tiba bergejolak seperti ada sesuatu yang hidup di dalam perutku. Hingga akhirnya aku pun tidak lagi bisa mengingat semuanya. Keesokan harinya, keadaan rumah Pak Atmojo yang biasanya jarang sekali menerima tamu, waktu itu tiba-tiba sudah dipenuhi dengan saudara dan para tetangga yang ada di sekitarnya. Aku tersadar sekitar pukul 11 siang dengan keadaan yang sangat membingungkan.
Aku masih bingung, aku masih linglung dengan semua kejadian yang sudah kualami semalam. Dan akhirnya ketika aku sudah tersadar sepenuhnya, ternyata Singgih sudah dinyatakan meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Kepalanya memutar seperti sengaja diputar hingga patah, dengan seluruh tubuh dan perutnya membiru seperti orang yang telah tenggelam. Dan kondisi Bu Asih dan Pak Atmojo waktu itu masih hidup, dengan bagian perutnya membesar di bagian dada hingga di atas kemaluannya. Dan tidak hanya membesar, jika dilihat dengan lebih teliti lagi, di bagian perutnya ada sesuatu yang bergerak seperti ular kecil dengan otot tubuhnya yang sudah terlihat keluar semuanya. Jangankan berbicara, mengedipkan mata saja Pak Atmojo dan Bu Asih terlihat sangat kesulitan. Yang ada hanya tetesan air mata dari matanya yang terlihat menetes, menandakan jika Bu Asih dan Pak Atmojo sedang menahan kesedihan yang sangat luar biasa. Semua orang yang ada di rumah itu pun seketika kebingungan. Dengan seketika dipanggilnya ulama, dokter hingga orang yang dianggap bisa mengobati, karena saat itu semua orang yang ada di dalam rumah itu sudah beranggapan jika Pak Atmojo dan Bu Asih terkena santet yang sangat ganas. Dan puncaknya sekitar 5 jam kemudian, atau lebih tepatnya pukul 17.30, surup menjelang maghrib, akhirnya Pak Atmojo dan Bu Asih pun menghembuskan napas terakhirnya dengan keadaan yang benar-benar sangat mengenaskan. Selain dengan keadaan bagian depan tubuhnya membesar, lidah dari Bu Asih dan Pak Atmojo terlihat menjulur keluar seperti telah dicekik oleh seseorang. Dan akhirnya setelah kematian Pak Atmojo dan Ibu Asih, aku dan istriku pun memutuskan untuk hendak pulang ke kampung halamanku yang ada di daerah Jawa Tengah. Tentu saja setelah semua prosesi pemakaman Pak Atmojo dan Bu Asih selesai dilakukan. Tapi anehnya, atas perintah dari Pak Dharma selaku saudara dari Bu Asih dan Pak Atmojo, Bu Asih dan Pak Atmojo tersebut dimakamkan tidak di tempat pemakaman umum, melainkan dimakamkan di area kebun pisang yang ada di belakang rumah, yang dimana konon katanya semua sengaja dilakukan atas permintaan dari Pak Atmojo itu sendiri. Jangan dimakamkan di pemakaman umum. Atmojo dulu sempat bikin wasiat kepadaku. Jika sudah meninggal, dia ingin dimakamkan di belakang rumahnya karena dia ingin menjaga tanahnya. Ucap Pak Dharma yang waktu itu mengejutkanku dan mengejutkan semua orang yang ada di rumah itu. Dan karena pada dasarnya keluarga Pak Atmojo ini memang terkenal sangat kaya dan berpengaruh di daerahnya, akhirnya permintaan dari Pak Dharma tersebut disetujui, yang puncaknya jenazah Singgih, Pak Atmojo dan Bu Asih waktu itu benar-benar dimakamkan di area ladang pisang yang ada di belakang rumahnya tersebut. Dan di momen pemakaman itulah, ketika semua orang masih fokus dengan proses penguburan jenazah, aku tiba-tiba dikejutkan dengan omongan salah satu warga yang kebetulan sedang berdiri tepat di belakang tubuhku. Santet Brojo Sukmo memang mematikan, tidak sampai hitungan hari, dalam hitungan jam semua korbannya akan binasa. Ucap salah satu warga tersebut yang setelah kutoleh dan kuingat-ingat, warga tersebut adalah seorang kakek-kakek yang tinggal tidak begitu jauh dari rumah Pak Atmojo. Maksudnya kek, sahutku sopan, karena pada dasarnya meskipun aku sudah lama bekerja bersama Pak Atmojo, aku bisa dikatakan sangat jarang sekali keluar dari area rumah Pak Atmojo. Hal itulah yang akhirnya membuat aku tidak terlalu kenal dengan warga sekitar. Aku sebenarnya tahu jika keluarga ini terkena santet. Aku sudah menduga sekitar 10 hari yang lalu, imbuh kakek-kakek tersebut. Ndas glundung iku tondo tekane santet.
Artinya kepala menggelinding itu adalah tanda akan ada datangnya santet. Ibu kakek tua tersebut menambahkan. Mendengar hal itu aku pun mundur satu langkah dengan tatapan mataku yang terus saja menatap ke arah kakek tersebut dengan dipenuhi rasa penasaran. Das glundung, maksudnya bagaimana ya kek? Tanyaku kebingungan. Kamu sebenarnya juga tahu kan, tepat di tanah dimakamkannya Atmojo itu sebelumnya sudah pernah digali, sahut kakek tersebut jelas. Pikiranku yang sebelumnya masih terus kebingungan tentu saja seketika terkejut tidak karuan. Karena saat itu aku pun seketika ingat sekitar seminggu yang lalu aku memang melihat ada sosok tanpa kepala yang terlihat sedang menggali tanah di tempat tersebut. Dan tanpa menanggapi pernyataan si kakek, aku pun akhirnya hanya diam sambil tersenyum pelan. Jika aku boleh menebak, pengirim santet ini sebenarnya bukan orang luar, melainkan orang dalam itu sendiri. Ya, bisa jadi saudara-saudara dari Aceh, karena mereka ingin menguasai harta warisan keluarga Pak Prabu, ayah mertua dari Atmojo. Kamu tahu kan kalau semua harta kekayaan Atmojo ini sebenarnya dari keluarga istrinya. Dan karena ada kecemburuan sosial dari pihak saudara Aceh, akhirnya mereka disingkirkan. Yang kusayangkan kenapa menggunakan cara seperti ini, ungkap kakek-kakek tersebut yang terlihat mengetahui semua seluk-beluk dari permasalahan keluarga Pak Atmojo. Kalau itu saya kurang paham sih ya, tapi sepertinya ucapan kakek ini ada benarnya. Beberapa waktu yang lalu pas Pak Atmojo dan Bu Aceh memang sempat ribut besar, aku tidak tahu masalahnya apa. Yang jelas aku sempat sedikit mendengar jika memang menyinggung tanah, perkebunan dan bangunan milik orang tua Bu Aceh. Ngomong-ngomong kakek kok tahu semuanya ya? Kakek ini siapa? Apa ada hubungan keluarga dengan Pak Atmojo? Tanyaku pelan. Enggak juga sih, saya cuma tetangga yang dari dulu mengenal baik keluarga Pak Prabu hingga Atmojo. Saya tahu seluk-beluknya, soalnya dulu saya sempat dekat dengan Pak Prabu, ayah dari Aceh, dan sekitar 10 hari yang lalu, aku sempat melihat ada beberapa orang yang sepertinya mereka anak buah dari saudara-saudara si Aceh. Mereka mengendap-endap dan warawiri di sekitar rumah Atmojo waktu tengah malam. Saya sih waktu itu nggak curiga sama sekali, soalnya nggak mungkinlah mereka mau merampok ataupun mencuri. Namun setelah semua ini terjadi, saya jadi beranggapan jika santet ini memang dikirim oleh saudaranya sendiri. Ini santet Brojo Sukmo mas, santet paling mematikan. Medianya sudah tidak melalui udara lagi, tapi sudah melalui tanah yang terkenal lebih cepat dan ampuh menghabisi korbannya, terang kakek tua tersebut menjelaskan. Hingga akhirnya karena saat itu aku tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan orang, akhirnya aku pun hanya diam dengan terus menatap jenazah keluarga Pak Atmojo, yang waktu itu sudah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Singkat cerita, setelah semua proses pemakaman tersebut selesai, aku pun kembali ke rumah Pak Atmojo, sekaligus ingin berpamitan untuk berhenti kerja. Namun sayangnya atas permintaan Pak Dharma, aku dan istriku diarahkan untuk tinggal hingga semua proses selamatan dari keluarga Pak Atmojo tersebut selesai dilakukan. 40 hari setelah kematian keluarga Atmojo, pukul 1.30 dini hari, tak lelo legung, jumenengo anakku cah bagus. Suara lantunan yang terdengar pelan yang setelah aku membuka mataku, ternyata saat itu tepat di samping tubuhku, aku melihat istriku sudah dalam keadaan membiru. Lidahnya menjulur keluar, matanya melotot, tidak bernyawa, dengan posisi sudah berbaring di pangkuan seorang wanita berwajah hancur, dengan rambutnya yang terlihat sangat panjang menjulang.
Mengetahui semua itu, aku pun seketika berlari menyelamatkan diri dengan terus berteriak meminta pertolongan. Tapi anehnya belum selesai aku berlari dan sampai di area ruang tamu rumah Pak Atmojo. Waktu itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Di situ ada Pak Atmojo, Bu Asih, Singgi, dan satu laki-laki tua tidak berkepala, yang dimana mereka semua sedang duduk dengan tidak sekalipun menghiraukanku. Rasa takutku sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Aku berlari, aku menangis dengan terus saja berteriak histeris meminta pertolongan kepada warga sekitar. Puncaknya setelah ada beberapa warga yang mendengar teriakanku, akhirnya mereka pun bersama-sama menenangkanku, mendengarkan penjelasanku, yang akhirnya aku dan para warga masuk kembali ke dalam rumah Pak Atmojo untuk melihat kondisi istriku. Tapi anehnya ketika aku sampai di kamar tidurku, perasaanku pun kembali terkejut karena saat itu istriku ternyata tidak apa-apa dengan keadaan yang masih tertidur pulas di tempatnya. Karena pikiranku yang sudah tidak karuan, akhirnya aku memutuskan untuk seketika mengajak istriku keluar dari rumah itu untuk selama-lamanya. Dan akhir cerita, saat ini sudah sekitar 35 tahun sejak aku mengalami itu semua. Rumah Pak Atmojo yang ada di Jawa Timur tersebut sepertinya juga masih ada, dengan tidak ada satupun orang yang menempatinya. Terakhir berita yang ku dengar, rumah itu ditawarkan ke sana kemari, namun sampai detik ini masih tidak ada satupun orang yang mau membeli. Mungkin cerita itu adalah cerita yang paling berkesan selama aku hidup di dunia ini. Bisa dikatakan saat itu aku bisa selamat bukan hanya karena keberuntungan, namun karena aku memang bukan target dari santet tersebut. Andai saja waktu itu aku juga menjadi target santetnya, mungkin saat ini aku juga sudah tidak ada. Kini meski istriku sudah meninggal dunia, aku akan tetap menyimpan cerita ini dan akan kubagikan kepada anak cucuku dan semua orang, agar mereka semua bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani hidup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.